Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Insan Tani. Nah, di sini saya akan jelaskan pupuk dasar tanaman cabai dan cara aplikasinya. Nah, sebelum kita melakukan pemupukan, lahan pertanaman harus dipersiapkan terlebih dahulu. Bersihkan lahan dari sisa-sisa tanaman, bebatuan, dan yang lainnya. Kemudian dibuat bendengan atau bedengan. Ukuran bedengan disesuaikan dengan kondisi lapangan. Untuk lahan kering, tinggi bendengannya itu tidak terlalu tinggi, ya cukup 10 sampai 20 cm. Nah, ketika di lahan yang basah seperti yang ada di saya ini, itu harus dibuat parit dalam. Tujuannya agar bendengan tidak mudah terendam air. Tujuan utama pembuatan bendengan itu menjaga zona perakaran, ya, zona perakaran tanaman cabai ini agar tidak jenuh akibat air yang berlebih. Itu yang pertama. Yang kedua, menjaga agar aerasi tanah. Aerasi tanah itu kira-kira sirkulasi udara yang ada di dalam tanah ini itu dapat terjaga dengan baik. Itulah tujuan pembuatan bendengan. Selanjutnya kita harus cek pH tanahnya. pH tanah di bendengan harus kita cek dengan menggunakan alat pengukur pH seperti ini. Kita cek pH tanah itu kisarannya ada pH netral. Jika pH-nya 7 itu netral. Jika pH-nya itu di bawah 7 itu asam. Dan jika pH di atas 7 itu alkalis atau basah. Nah, timbul pertanyaan, apa pentingnya pH tanah bagi tanaman? Nah, jika pH tanah asam, artinya pH tanah itu di bawah 7, maka tanaman akan mengalami keracunan. Tanaman cabai ini bisa mengalami keracunan unsur aluminium. Jadi, jika pH 7, unsur Al yang ada di dalam tanah itu bisa meracuni tanaman. Tidak hanya pada tanaman cabai, pada tanaman yang lain juga sama, ya. Akibat keracunan unsur Al, penyerapan unsur fosfat itu menjadi terganggu. Selanjutnya, pengaruh pH yang asam, morfologi atau bentuk akar tanaman yang keracunan unsur Al, pertumbuhan akarnya itu terhambat. Ukuran menjadi pendek dan akar itu menjadi tebal. Akibatnya, akar akan mengalami kesulitan untuk menembus tanah dan akar akan mengalami kesulitan untuk tumbuh dan berkembang. Itulah akibat dari tanah yang asam jika kita paksakan ditanami dengan tanaman budidaya. Nah, jika tanah asam, apa tindakan yang harus kita lakukan? Ya, lakukanlah pengapuran, itu jawabnya. Karena pengapuran itu tujuannya untuk meningkatkan nilai pH tanah. Dari asam kita beri kapur, nah tanah itu akan menjadi netral. Lalu timbul pertanyaan, berapa dosis kapur yang dibutuhkan untuk menaikkan pH tanah? Itu tentu ada rumusnya. Rumusnya begini,
kebutuhan dolomit atau kapur pertanian per hektar itu pH yang kita harapkan dikurangi pH uji tanah itu dikali 2000 kg. Tanaman cabai itu akan tumbuh dengan optimal di pH 6,8. Artinya pH yang kita harapkan untuk bertanam cabai ini adalah 6,8. Tadi kita ukur pH uji lapangannya itu misalnya 5,8, maka 6,8 dikurang 5,8 ada 1. Nah, 1 ini dikali 2000 kg sama dengan 2000 kg atau 2 ton kapur dolomit per hektar untuk menaikkan pH 5,8 menjadi 6,8. Selanjutnya tadi yang pertama kita buat bendengan, kita uji pH tanahnya. Lalu kita siapkan pupuk organik. Yang ketiga ya, kita siapkan pupuk organik. Kemudian kita siapkan pupuk kimia dan kita siapkan dekomposer. Dekomposer itu ya sejenis pupuk yang fungsi utamanya itu untuk mendekomposisikan bahan organik yang belum matang, itu akan terdekomposisi atau akan terurai menanam tanaman cabai ini. Lalu pupuk kimianya itu ada TSP. Kalau kita menggunakan pupuk tunggal, gunakanlah pupuk TSP sebagai sumber P, kemudian pupuk KCL dan pupuk ZA sebagai sumber N. Nah, dekomposer yang kita gunakan bisa kita menggunakan EF4 atau yang lain yang sejenisnya. Itu dosisnya antara 15 sampai 20 liter per hektar. Lalu cara aplikasi pupuk dasar itu seperti apa? Caranya sebar terlebih dahulu secara merata pupuk dolomit ya. Bendengan yang telah kita siapkan tadi kita beri pupuk dolomit secara merata dengan dosis yang saya sebutkan tadi, ada rumusannya. Nah, setelah pupuk dolomit kita sebarkan ke atas bendengan, olah kembali tanah, kita gemburkan, kita meratakan mencampur dolomit yang kita sebar di atas permukaan bendengan. Lalu kita diamkan 7 sampai 10 hari setelah pupuk dolomit, ya kita biarkan atau kita diamkan 7 atau 10 hari. Kemudian sebar pupuk organiknya, kita sebar pupuk organik, kemudian pupuk kimianya TSP, KCL, dan ZA, lalu aduk secara merata. Selanjutnya siramkan ini dekomposer dengan gembor ya. Dekomposer itu bentuknya cairan, ada yang bentuk tepung, kita cairkan, kita masukkan dalam gembor, lalu kita siram secara merata. Nah, setelah kita siram secara merata, baru kita tutup dengan mulsa plastik seperti ini ya. Ini mulsa plastik, tujuannya agar proses penguraian bahan organik yang berasal dari pupuk kandang dan kompos tadi dapat berjalan dengan sempurna. Kita diamkan, berapa lama kita tunggu, itu bisa 4 sampai 6 minggu tergantung dari situasi tanah awalnya itu seperti apa ya. Nah, kemudian 1 minggu sebelum ditanam benih atau bibitnya, sebelum ditanam, mulsa plastik ini kita buat dulu lubang-lubang. Nah, setelah kita buat lubangnya, biarkan selama 1 minggu, baru tanaman cabai kita pindahkan ke lapangan. Nah, itulah tadi cara pemberian pupuk dasar tanaman cabai agar tanaman dapat berbuah dengan lebat. Terima kasih, semoga bermanfaat.